Shalom. Shalom. Selamat Natal PO bagi kita sekalian. Temanya bagus sekali ya. Tema Natal PO kita yaitu Without Christ there is no hope. Ya, tanpa Kristus tidak ada harapan. Tidak ada pengharapan tanpa Yesus Kristus. Baik, kita akan membaca satu bagian Alkitab dari Efesus pasal 2 ayat 1 ayat 11 sampai ayat 13. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian sabda firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sedemikian jauh membaca firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Yang menjadi pusat pemikiran kita ada di ayat ke-12, ya, sesuai dengan tema, yaitu Without Christ there is no hope. Ya, tanpa Kristus, itu saya cetak, tebalkan, lalu di bold, lalu di underline, lalu dimiringkan di italic, ya. Tanpa Kristus, lalu tanpa pengharapan, ya. Tanpa Kristus maka tanpa pengharapan. Apa iya? Ya, memang iya, itu yang ditekankan, ditegaskan oleh Rasul Paulus. Pada saat itu setidaknya ada 3 kelompok yang banyak menjadi bagian dari masyarakat, ya, di zaman itu, yaitu tentunya adalah kelompok Yahudi. Ini adalah kumpulan orang percaya, ya, kumpulan orang percaya, bangsa yang dipilih Allah, ya. Maka secara ritual, secara rohani, mereka merasa sebagai kelompok yang spesial. Karena apa? Karena mereka pilihan Tuhan, karena mereka keturunan Abraham. Maka walaupun mereka sedang dalam penjajahan secara politik, penjajahan Romawi, tetapi mereka merasa superior di dalam hal keagamaan, ya. Dan mereka juga memandang rendah orang-orang bukan Yahudi. Tadi kita baca, mereka memandang orang-orang tak bersunat sebagai orang yang levelnya di bawah, sedangkan mereka orang-orang yang sunat, ya, sunat lahiriah, karena itu tanda bahwa seorang percaya mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Tandanya dengan sunat, itu perintah Tuhan kepada Abraham yang terus dipegang oleh orang Yahudi turun-temurun. Maka mereka merasa mereka bangsa bersunat, kastanya lebih tinggi secara rohani daripada orang-orang yang bangsa yang tidak bersunat, dengan kata lain yang bukan Yahudi. Malah mereka menyebutnya sebagai orang kafir, ya, kofar kafir, ya, begitu. Demikian juga, jadi mereka merasa superior, ya. Orang Yunani, ya, kelompok Yunani juga merasa superior di dalam hal apa? Di dalam hal akademik, di dalam hal filsafat, ya, karena saat itu filsafat dan kebudayaan Yunani adalah yang paling dominan, ya, walaupun secara politik itu pemerintahan Roma, kekaisaran Romawi, di mana Romawi mengalahkan kekaisaran atau kerajaan Yunani dengan berperang, ya. Jadi secara de facto politik dipegang oleh Romawi dengan kekuatan militernya yang begitu hebat, yang begitu besar, dengan teknologi infrastruktur yang begitu hebat. Waktu itu jalan udah bisa diratakan walaupun nggak aspal, ya.
sistem tata ruang kota begitu apik dibuat oleh orang Romawi, termasuk saluran air udah bagus-bagus yang sebagiannya masih bertahan sampai sekarang, ya, sampai sekarang mereka maju sekali pemikirannya sehingga tidak terjadi banjir dan lain sebagainya, memudahkan transportasi, mobilitas, pembangunan dan lain sebagainya. Nah, tetapi secara akademik dan secara filosofis orang-orang Yunani ini unggul, ya, karena udah banyak ajarannya, udah banyak tulisannya, sehingga mereka juga merasa lebih tinggi, ya, secara akademik, dan mereka juga memandang yang lainnya orang yang kurang terpelajar, ya. Jadi di satu sisi ada kelompok Yahudi yang merasa paling tinggi secara rohani, secara agamawi, lalu ada kelompok Yunani yang merasa paling tinggi secara filsafat, secara akademik. Lalu tentu ada kelompok Romawi, ya, yang adalah penguasa politik, penguasa militer, penguasa pemerintah di zaman itu. Tetapi walaupun hegemoni Yunani masih ada, ya, terbukti walaupun itu zaman Romawi, tapi bahasa internasional pada saat itu adalah bahasa Yunani. Itulah sebabnya Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani, ya, bukan dalam bahasa Roma, ya. Roma pakai bahasa Itali, ya, tidak, tetap pakai bahasa Yunani karena waktu itu masih sangat dominan kebudayaan peradaban Yunani. Nah, jadi ketiga pihak ini sama-sama merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih superior daripada kelompok lainnya. Maka ada saling ketidaksukaan satu dengan yang lain. Karena itulah yang disinggung oleh Rasul Paulus. Di dalam Kristus tidak ada lagi orang bersunat atau tak bersunat, tidak ada lagi Yahudi atau Yunani. Bahkan di bagian lainnya dikatakan, di bagian firman Tuhan lain yang juga ditulis oleh Rasul Paulus dikatakan tidak ada lagi budak ataupun orang merdeka, ya. Bukan berarti orang Yunani udah gak ada, maksudnya tidak dibeda-bedakan lagi, ya. Engkau budakkah atau pemilik budakkah, tuan, nyonya, ya, di dalam Kristus semua sama, ya. Tentu yang budak tetap ada, yang menjadi tuan tetap ada, yang kelompok Yahudi tetap ada, kelompok Romawi tetap ada, kelompok Yunani tetap ada. Tetapi di dalam Kristus semua disatukan. Maka seharusnya di dalam kekristenan tidak ada segregasi atau pemisahan, ya. Ini adalah salah satu cita-cita yang begitu mulia, yang begitu luhur dan begitu sulit dilakukan, ya. Mungkin justru semakin lama semakin gagal dilakukan, bukan semakin berhasil. Di zaman itu masih ada rasul-rasul yang dengan tekun mengajarkan, menegaskan jangan membeda-bedakan orang, ya. Pada zaman itu kekristenan sedang digandrungi, dimusuhi tetapi dicintai, ya. Dibenci oleh kelompok-kelompok tertentu tetapi disukai oleh banyak orang yang kalau sekarang dibilang rakyat jelata, ya. Karena dikatakan di dalam Kristus akan dibebaskan, ya, tidak dibeda-bedakan. Maka kelompok kecil, ekonomi lemah, ya, kelompok elit nggak suka, tapi yang ekonomi sulit suka, ya. Konglomerat nggak suka, tapi yang melarat suka, ya, suka. Karena ada penghiburan, ada kekuatan yang diberikan. Tentu bukan berarti tidak ada dari kelompok bangsawan yang menjadi pengikut Kristus. Ada, ya, kitab juga kita lihat. Orang kaya ada yang menjadi pengikut Kristus, ada, ya. Yusuf Arimatea. Orang elit agamawi ada yang menjadi pengikut Yesus, ada. Nikodemus, ya. Tetapi hanya beberapa saja, tidak mayoritas. Mayoritasnya tetap adalah kelompok bawah, ya. Kelompok proletar, ya, kalau bahasa zaman modern ini dibilangnya, ya. Nah, seharusnya tidak ada pembedaan, dan memang rasul-rasul tidak membedakan, ya. Walaupun mereka lebih fokus kepada kelompok tertentu, misalnya Petrus lebih fokus penginjilan kepada orang-orang Yahudi, walaupun dia juga pernah menginjil kepada orang yang bukan Yahudi. Begitu juga Rasul Paulus.
walaupun dia lebih fokus penginjilan kepada orang-orang non-Yahudi, tetapi di awal-awal dia sendiri juga menginjil kepada orang-orang Yahudi yang dia temui di Damsyik. Segera setelah dia berjumpa dengan Yesus Kristus dalam penglihatan, maka dia langsung memberitakan Injil pertama-tama kepada orang Yahudi. Di mana? Di Damsyik, karena dia dalam perjalanan ke Damsyik itulah dia menjadi buta. Lalu dia dicelingkan lagi dan dia langsung mengalami pertobatan yang awalnya dicurigai, ya. Bagaimana mungkin orang yang jahat tiba-tiba berubah 180 derajat. Nah, itulah yang seharusnya dikerjakan dengan serius oleh anak-anak Tuhan. Jangan ada pembedaan di dalam anak-anak Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Ya, ketika ada pemisahan, maka apa yang disebut dengan benih-benih perpecahan akan ada. Dan itu terjadi dari zaman itu, dari zaman para rasul. Ya, kalau kita baca surat lain jelas, ya, ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus. Itulah bagian dari segregasi, pemisahan. Seharusnya tidak demikian, tetapi ketika dijalankan cenderung demikian. Ya, maka sayang sekali. Ya, sayang sekali. Sampai sekarang kan banyak gitu. Ya, jadi ini memang menjadi satu apa istilahnya? Dialektika yang tidak habis-habis. Di satu sisi dikatakan bahwa nanti yang datang kepada Tuhan dari segala kaum, suku, bangsa, dan bahasa. Maka ada orang atau lembaga atau gereja atau yayasan yang mengkhususkan diri menjangkau hanya kelompok tertentu saja, suku tertentu saja, bahasa tertentu saja, apalagi tingkat ekonomi tertentu saja. Ya, maka ada kelompok persekutuan para pengusaha misalnya. Ya, ada persekutuan suku tertentu, ya kan? Jadi kelompok profesi, ya, macam-macam. Salah nggak? Tidak salah. Tetapi menjadi salah ketika orang yang berbeda masuk, ingin masuk lalu ditolak, ya, atau merasa tertolak. Karena apa? Karena situasi dan kondisi memang sangat membuat demikian. Ya, misalkan gereja suku tertentu, ya, bahasanya dengan bahasa suku tertentu juga, maka orang yang beda suku masuk bingung. Lalu mungkin kurang dikondisikan membuat orang yang datang nyaman. Udah bahasa yang nggak ngerti, mereka ngobrolnya juga bahasa suku tertentu. Lalu karena beda suku, lalu seperti tidak dipandang, tidak dianggap di dalam gereja, akhirnya merasa tertolak. Ya, mungkin tidak ditolak, tapi merasa tertolak. Atau mungkin memang dianggap rendah, sehingga akhirnya cari yang lebih cocok. Ya, jadi nggak gampang. Ya, bahkan orang sudah menjadi Kristen juga masih suka begitu membedakan. Oh, dia beda suku. Kalaupun satu suku, beda sub-suku, beda kabupaten. Kalau satu kabupaten, beda kecamatan. Ya, satu kecamatan, beda desa. Oh, itu orang desa situ memang kolok-kolok pikirannya. Ya, padahal sama-sama di dalam Kristus. Nah, ini yang menjadi tantangan. Bagaimana gereja menjadi inklusif. Ya, kelompok orang percaya jangan ada segregasi, sekat-sekat, ya, pengkotak-kotakan, pemisahan satu dengan yang lainnya. Karena seharusnya kamu yang dulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Karena apa? Karena dipersekutukan oleh darah Kristus. Nah, tanpa Kristus maka semua akan menjadi rusak. Karena itulah dunia ini dengan segala aspeknya membutuhkan Kristus. Desperately need Christ. Ya, amat teramat sangat membutuhkan Kristus. Ya, kalau nggak ada Kristus, sulit. Ya, semua akan rusak. Ya, alam juga menjadi rusak. Lalu apa hubungannya? Ya, karena dosa. Kalau dosa tidak selesai, maka dosa itu akan terus merusak. Bahkan alam pun rusak. Di satu sisi rusak dengan sendirinya, ya. Yang kedua dirusak oleh dosa, ya, oleh manusia dan perilakunya yang berdosa, ya, deforestasi atau pembalakan liar, ya kan, macam-macam. Akhirnya membuat alam tidak seimbang, oksigen kurang, tanah menjadi tergerus, erosi, banjir dan lain sebagainya.
Itu karena apa? Karena dosa tidak terselesaikan. Kenapa? Karena Kristus tidak menjadi Tuhan bagi banyak orang, termasuk bagi orang-orang Kristen yang hanya KTP-nya Kristen tapi hidupnya tidak Kristen. Ya, lalu apalagi? Semua moral rusak dari manusia pertama itu berkacau. Ya, pembunuhan terjadi baru generasi kedua. Ya, manusia pertama punya anak, lalu ada Kain dan Habel, udah ngerti membunuh. Ya, padahal dia nggak pernah nonton berita kriminal, ya kan? Nggak ada contoh, tapi bisa melakukan berbagai-bagai kejahatan, pemerkosaan, ya, bahkan anak perempuan bisa perkosa bapaknya kandung, ya kan? Waduh, itu karena apa? Karena belum ditebus oleh Kristus, ya, karena belum ditebus oleh Kristus. Maka moral menjadi rusak, ya, sejak zaman dulu, ya, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Ketika sudah ada pendidikan moral Pancasila, ya, pendidikan Pancasila dan lain sebagainya, etika, moral manusia di salah satu sisi semakin baik, tapi di sisi lain semakin jahat, ya, semakin licik, ya, semakin bejat, tapi pandai mengkamuflasekan, ya. Jadi dengan ajaran moral, dengan ajaran filsafat, ada sisi-sisi yang semakin baik, tapi di sisi lain justru semakin jahat. Karena apa? Karena belum ditebus, ya, karena belum ditebus. Budaya juga rusak, ya, terjadi genosida, lalu terjadi budaya-budaya yang dulunya dibenci, makin kesini makin dibiasakan, ya, makin dibiasakan, dan bahkan yang menolaknya dibilang tidak berbudaya, tidak toleran, ya. Misalnya budaya apa? Budaya LGBT, ya, zaman Alkitab terjadi, ya, terjadi. Tapi selama ribuan tahun itu dianggap penyimpangan. Baru di zaman modern inilah dianggap itu mereka memang bawaan. Jadi ya memang ada orang yang seperti itu. Ya, maka kita harus terima apa adanya. Maka di negara tertentu, ya, udah masuk ke gereja, gereja tidak boleh menolak pernikahan sejenis karena itu adalah hak asasi manusia. Ya, gimana caranya biar diterima? Harus ada pendeta dari kelompok itu, ya, harus ada pendeta dari kelompok LGBT. Kalau enggak, wah ini enggak modern, ini masih kuno, ini tidak terbuka, ya, harus diubah. Nah, itu kalau tanpa Kristus dan tidak melekat, tidak taat kepada Kristus, ya jadi begitu, jadi kacau, jadi menyimpang, ya, menyimpang tapi dianggap normal, ya, bahaya sekali, ya, dunia tanpa Kristus. Politik juga rusak, ya, politik sebenarnya adalah sistem untuk mengadministrasi kesejahteraan sosial. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada pemerintah, ada rakyat. Maksudnya baik. Tetapi ketika Kristus dan ajaran-ajarannya tidak dijadikan landasan, maka politik banyak yang bersifat merusak, ya, merusak, dan bahkan mengeksploitasi dan mengintimidasi kelompok-kelompok yang dia tidak suka, ya. Kalau memang kelompok itu jahat, misalnya mau mencoba melakukan kejahatan, kerusakan, ya, politik juga menjadi alat kekuasaan untuk mengalahkan percobaan-percobaan jahat, ya. Tetapi politik juga bisa justru dia yang menjahatnya, ya. Ketika kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak benar, maka bahaya sekali. Apalagi kalau memang mereka tidak kenal Kristus, ya, karena Kristus memberikan ajaran secara etika dan moral yang tertinggi, ya, yang tertinggi. Tidak ada ajaran kasihlah musuhmu, nggak ada, ya. Berkatilah orang yang menganiaya kamu, ampunilah 70 kali 7 kali, ya. Nggak ada ajaran moral yang setinggi demikian yang diajarkan oleh Yesus Kristus, ya. Tetapi sekali lagi,
Di satu sisi ada yang memang nggak kenal dengan Kristus, tetapi ada yang kenal tapi tidak taat. Ya, ada yang menjadi pengikut Kristus tapi tidak taat kepada Kristus. Nah, ini bahaya juga. Ya, bahaya sekali. Kemudian hukum juga rusak, jelas. Ya, maka banyak sebenarnya sistem hukum juga dipengaruhi oleh orang-orang percaya. Ya, dipengaruhi. Ya, pembuatan hukum di Eropa, di Amerika itu dulu sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Walaupun makin kesini, ya, kekristenan justru sudah mulai dan sudah disingkirkan. Ya, sudah disingkirkan. Negara Amerika adalah negara yang dibangun dengan dasar-dasar kekristenan yang kuat. Ya, makanya semboyan mereka luar biasa. In God we trust. Malah di setiap mata uang dolar itu ada tulisan In God we trust. Ya kan? Walaupun makin kesini itu hanya tulisan saja. Ya, ya, mereka in dollar we trust. Ya. Jadi lebih kepada ekonomi. Ya, dan demi kelihatan modern, demi kelihatan pluralis, maka nilai-nilai kekristenan mulai disingkirkan dan bahkan diubah menjadi yang lebih general. Ya, menjadi yang lebih general. Supaya apa? Supaya lebih diterima. Ya, penegakan hukum ya juga seringkali, kalau bahasa orang sekarang kan dibilangnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, seperti pisau. Ya, seperti pisau dapur. Nah, itu karena apa? Ya karena hukum tidak ditebus, ya, tidak enggan untuk menaklukkan hukum-hukum yang ada ke bawah hukum Kristus. Dalam arti hukum harus dilaksanakan dengan murni, ya, tanpa ada kepentingan, tanpa memandang siapa yang sedang berperkara. Ya, seharusnya hukum menjadi panglima istilahnya. Ya, makanya lambang orang hukum itu kan timbangan yang seimbang, ya, yang rata. Lalu ada apanya itu yang dewinya yang ditutup matanya. Itu artinya apa? Dia tidak memandang siapa, dia hanya akan mempertimbangkan dengan seimbang, dengan seadil-adilnya, tanpa melihat siapa yang berperkara. Ya, wah, itu kan dunia. Bagaimana dengan gereja? Sama. Ya, tidak semua gereja itu sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai pusatnya, sebagai pusat ajaran, sebagai pusat perilaku mereka. Ya, ada banyak sebagian gereja justru mengkapitalisasi Kristus untuk kepentingannya, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan elektoral, untuk kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya. Ya, karena gereja isinya orang, dan orang itu punya potensi berdosa, dan memang orang berdosa. Ya, dan banyak juga orang-orang termasuk orang Kristen, ya, kalau tidak mendasarkan atau menaklukkan pikirannya, hatinya, kehendaknya kepada Kristus, maka ya rusak juga. Ya, rusak juga. Maka tidak ada aspek apapun di dunia ini yang tidak rusak. Ya, itulah di dalam teologi disebut kerusakan total. Ya, kerusakan total. Dalam artian semua aspek kehidupan manusia tidak ada yang tidak tercemar oleh dosa. Ya, termasuk gereja, termasuk orang Kristen, siapapun dia, apapun profesinya. Ya, karena itu salah satu buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bagus sekali, ditulis Michael Horton, Kekristenan Tanpa Kristus. Bisa, ya. Sekarang kekristenan juga semakin mencoba membuat ajaran Kristen semakin ramah, ya, semakin ramah. Maka hal-hal yang sekiranya bisa membuat kita nggak enak sama orang yang beda server dihapus. Ya, klaim-klaim misalnya keselamatan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, itu kurang ramah, ya, kurang ramah. Lebih baik kita bilang Kristus mengajarkan kebaikan, Kristus mengajarkan kasih, udah cukup, ya. Yang nilai-nilai universal yang bisa diterima semua orang, ya.
Maka kekristenan apa istilahnya ya, didangkalkan, ya, didangkalkan menjadi ajaran agama yang ramah dosa, ramah penyimpangan, ramah kejahatan, ya. Demi apa? Mau menunjukkan wajah yang begitu baiknya sehingga siapapun diterima. Benar bahwa siapapun diterima, tapi dia harus bertobat, ya. Kita tidak boleh memandang orang seperti tadi kelompok Yahudi yang melihat orang udah rendah semuanya. Tidak demikian. Semua orang berharga di mata Tuhan, tetapi semua orang dipanggil untuk bertobat. Ketika orang sudah bertobat, tidak boleh ada pemisahan, tidak boleh ada segregasi, tidak boleh ada favoritisme, baik kepada hamba Tuhan maupun kepada jemaat. Semuanya sama, dipersatukan dan dipersekutukan oleh darah Kristus. Karena itu dunia ini sungguh-sungguh membutuhkan Kristus. Bagaimana dengan kita yang sudah percaya? Ya, bisa bagus, bisa tidak bagus, bisa juga. Maka ada bagian yang menjadi tanggung jawab orang percaya. Ketika sudah mengenal Kristus, maka kita tidak boleh bersikap santai-santai saja, taken for granted. Ya, ada hal-hal yang harus dikerjakan sebagai tanggung jawab orang percaya. Ya, karena apa? Kalau kita bilang tidak ada harapan tanpa Kristus, maka bagaimana kita bisa mengkomunikasikan Kristus yang adalah harapan? Nggak gampang, ya. Gak gampang berbicara kepada dunia. Ketika kita ngomong, orang bilang, siapa lu? Ya, emangnya kamu kasih makan saya? Emangnya kamu kasih gaji saya? Kenal enggak? Saudara bukan? Ya, pemerintah juga bukan, menteri agama juga bukan. Siapa kamu mau ngajarin saya? Wah, gak gampang. Ya, gak gampang. Maka apa yang perlu dilakukan? Ya, setidaknya ada 3 hal. Kenali dan dalami Kristus dan kebenarannya. Ya, kalau sekarang kan istilahnya di dalam supermarket ajaran, supermarket agama-agama di mana banyak sekali ajaran. Bahkan di dalam kekristenan sendiri juga ada berbagai denominasi, ada berbagai aliran teologi. Ya, semuanya dalam tanda kutip mempropagandakan ajarannya. Ya, secara langsung melalui media dan lain sebagainya. Ya, maka bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini barang saya bagus nih, mantap, bisa diuji. Kalau kita nggak kenal, kalau kita nggak mendalami, ya, cuma tahu dikit-dikit doang, ya, bagaimana kita bisa berdiskusi dengan orang lain, apalagi yang berbeda? Maka kita harus mengenali dan mendalami, ya. Nggak cukup cuma percaya, ya percaya cukup untuk kita selamat. Tetapi ketika kita mau memberitakan, membuat satu sistematika berpikir dan lain sebagainya, waduh, itu enggak 1-2 hari belajarnya, seumur hidup. Ya, maka mari kita terus kenali dan dalami Kristus dan segala kebenarannya. Ya, karena sebenarnya ada banyak orang pilihan Tuhan yang menantikan ada orang yang mengabarkan dengan jelas. Jangan mengabarkan tapi mengaburkan. Udah, gak apa-apa, mau berdosa aja, yang penting percaya Yesus. Nggak penting perbuatan, yang penting percaya Yesus, udah. Ya, akhirnya banyak orang yang mencintai Kristus sambil mencintai dosa. Ya, yang cinta Tuhan tapi juga dosanya jalan terus, malah makin gawat. Karena apa? Karena waktu dikaburkan kebenaran, tidak memberitakan dengan jelas, ya, sehingga ada bias, ada kesalah pengertian, akhirnya salah tindakan. Ya, lalu ketika misalkan dibilang itu salah, loh, berarti tergantung perbuatan dong keselamatan. Katanya tergantung iman. Ya, nah, maka kita perlu sungguh-sungguh belajar mengenali dan mendalami segala kebenaran Kristus. Lalu implementasi dilakukan, diwujud nyatakan dalam kata, karsa, dan karya. Ya, kita harus bicarakan juga. Ya, kita bersaksi. Tentu ketika bersaksi akan semakin kuat
kuasanya ketika kita juga menjadi pelaku, ya, menjadi pelaku firman. Jadi bukan ngomong doang, ya, bukan cuma retorika, tetapi juga bisa dilihat di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita berkontribusi, ya, bukan hanya ketika ngomong tema tentang teologi misalnya, tetapi kita bisa memberikan pengaruh, ya, nilai-nilai Kristiani itu bisa ke semua aspek, ke ekonomi, ke politik, ke hukum, tata negara, ke semua bidang, ya, membumikan Injil, ya, kepada hal-hal, bahkan hal-hal yang paling praktis sehari-hari, ya, nilai-nilainya itu, ya, harus kita terus kerjakan, saksikan secara konsisten, ya. Maka kita terus bersaksi dan beraksi. Dan ujungnya jangan salah, bukan untuk diri sendiri, ya, tapi karena Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan, ya. Kadang katakanlah orang mau bikin konten pelayanan, tapi akhirnya tujuan utamanya ekonomi, ya, tujuan utamanya ekonomi, ya. Tentu kalau itu menjadi bagian, oke-oke saja, tapi ketika itu menjadi motif, ketika itu menjadi tujuan, maka menjadi keliru, ya. Maka menjadi keliru. Kalau itu hanya efek bawaan, ya, it's okay, ya. Tapi jangan jadikan kepentingan pribadi sebagai motif dan tujuan dari pelayanan. Sekali lagi, ini nggak gampang, ya. Kita orang awam, apalagi, ya, kalau kita mau baca Kisah Para Rasul pasal 26, 25 mulai, ketika Rasul Paulus mulai dituntut secara hukum atas sepak terjang pelayanannya, dia juga difitnah, dituduh macam-macam. Maka ketika dia menghadapi maraton peradilan-peradilan itu, wah, ketika dia diadili, dia memberitakan Injil. Luar biasa, ya, di hadapan Festus, kemudian di hadapan Agripa, malah di pasal 26 itu, di perikop terakhir, Festus responnya agak naik darah, dibilang, kamu gila, kamu kebanyakan ilmu, kata Festus, ya. Tetapi Raja Agripa hampir percaya, ya. Raja Agripa bilang, hampir-hampir kamu menjadikan saya Kristen, ya. Rasul Paulus bilang, mereka kenal saya semua sejak saya muda, mereka tahu saya siapa, saya ahli agama, saya orang Farisi dari mazhab yang paling keras, dan saya menjadi pelaku juga, ya. Bahkan saya dulunya jahat sama orang-orang Kristen. Lalu dia cerita pengalaman dia, perjalanan ke Damsyik, dapat penglihatan. Lalu dia hanya memberitakan pengharapan yang ada di dalam Kristus, yang juga diajarkan oleh Musa, ya. Maka Raja Agripa hampir percaya, dan di ujung kasus pengadilan itu, akhirnya Rasul Paulus naik banding ke Roma, ya. Lalu Agripa ngobrol-ngobrol sama Festus, sama Bernike, dan orang-orang di situ. Bilang sebenarnya nggak ada kesalahan dia yang pantas setimpal dengan hukuman mati, bahkan penjara pun enggak, ya. Orang cuma cerita kok, tidak membahayakan orang lain, tidak ada pemaksaan, tidak ada iming-iming, ya, ikut Kristus nanti saya kasih jabatan, kalau kamu percaya Yesus nanti saya kasih uang, nggak ada, ya, nggak ada. Maka penguasa pun tahu orang ini nggak ada salahnya, ya. Tetapi mungkin karena politik, ya, kalau dia jadi pengikut Kristus secara jelas, katakanlah kalau sekarang ganti KTP, ganti agama gitu, ya, wah, bahaya nanti, ya. Akhirnya Raja Agripa, kita nggak tahu terusannya bagaimana, tetapi dia katakan dia hampir percaya, ya. Mungkin jabatan kekuasaan menjadi penghambat dia untuk menjadi pengikut Kristus, takut kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Ada yang takut kehilangan cinta, ya, sehingga meninggalkan Kristus, atau takut, ya, nanti kalau kamu jadi Kristen saya putusin. Waduh, ini kalau orang yang nggak percaya, akhirnya takut diputusin, saya nggak usah jadi Kristen lah, ya. Ada banyak hambatan, ya, baik mau jadi pengikut maupun menjadi pemberita. Sekelas Rasul Paulus, yang rasul yang luar biasa pelayanannya, yang paling totalitas, ya, pun ditolak oleh banyak orang, apalagi kita. Tapi jangan
jadikan alasan karena takut ditolak maka jangan memberitakan. Nah, itu keliru, jangan dibalik ya. Kita memberitakan pasti ada yang menolak, bahkan banyak yang menolak daripada yang menerima kalau kepada orang yang berbeda ya. Tetapi itu menjadi tugas memberitakan ya, bukan memaksakan, memanipulasi, mengiming-iming dan lain sebagainya supaya orang menjadi sama dengan kita, bukan. Tetapi bagian kita dalami, kita implementasi, dan kita terus bersaksi dan beraksi ya. Supaya apa? Supaya orang-orang pilihan Tuhan yang sekarang belum percaya ya, melalui pemberitaan Injil bahwa di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus ada pengharapan yang sejati, supaya bisa menjadi nyata dan terus digaungkan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Akhirnya, kalau di awal tadi temanya adalah without Christ there is no hope, maka saya menutup dengan with Christ there hope is on. Ya, katanya sama, cuma dibalik-balik. Ya, dengan Kristus di sana pengharapan itu nyala, hidup, ya, terjadi, ya, terjadi. Dan itu harus terus dibicarakan, didiskusikan dengan sebanyak mungkin orang, supaya sebagian dari mereka bisa menjadi percaya melalui pemberitaan Injil Kristus. Itu adalah berita yang paling penting, pengharapan yang paling pasti bagi dunia ini yang sedang menuju kepada kebinasaan. Selamat Natal bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa.